Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Kak Bilal Hakim. Biasa dipanggil Kak Bilal. Kakak selaku pendamping pramuka di SMPI Al Istiqomah. Usia kakak 22 tahun. Kakak hanya ingin menjelaskan singkat tentang pramukaan. Langsung saja. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi pramuka itu adalah orang-orang muda yang punya inovasi, motivasi, dan punya pemikiran berkembang luas untuk ke depan. Nah, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi jadi pramuka siaga dari umur 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun, dan pramuka penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21 sampai 25 tahun. Nah, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka. Nah, jadi pramuka itu adalah kegiatan yang sangat menarik. Jadi diajarin semua itu di pramuka tuh ada, ya, diajarin disiplin, diajarin tentang alam dan lain sebagainya. Nah, dasar pramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pengerti yang luhur. Jadi pramuka itu membuat akhlak kita, pribadi kita menjadi lebih baik, ya, dan punya budi pekerti yang luhur, seperti itu. Lalu sejarah pramuka dunia pertama kali dipelopori oleh Rod Baden-Powell, atau namanya lengkapnya Robert Stephen Smith Baden-Powell of Ewell, seorang warga negara Inggris yang pernah menjadi seorang tentara. Sejak kecil Baden-Powell dikenal sebagai anak yang mencintai kegiatan luar ruangan atau sering bermain di hutan kecil-kecil di samping sekolahnya. Lalu kemah pertama kepanduan yang dipimpin oleh Baden-Powell terjadi pada tanggal 1 Agustus 1907 yang bertempat di Brownsea Island, Inggris. Karena itulah tanggal 1 Agustus pun ditetapkan sebagai hari kepanduan dunia. Lalu di Indonesia, sejarah pramuka Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal ini mengacu pada keputusan Presiden RI No. 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka, dan pertegas lagi dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Nah, jadi secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada kelayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, jadi setiap tanggal 14 Agustus di Indonesia itu adalah kelahiran hari pramuka. Nah, biasanya kan kalau di anak-anak SD atau SMP, nah itu kita berjusa atau persami. Nah, itu hal yang menyenangkan, ya kan, di pramuka itu nginep di sekolahan, bikin seperti apa, bikin camping-campingan. Nah, itu seru kan. Nah, itu menimbulkan akhlak dan pendidikan yang baik gitu. Terus pramuka penggalang merupakan golongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka yang telah berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, biasa nih pramuka penggalang ini kalau di sekolah itu dimulai dari kelas 5 SD sampai kelas 9 SMP. Nah, jadi umur dari 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, setelah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum. Nah, biasa nih kita kalau mau pelantikan kan SD atau SMP ada tanda strip, ya kan, terap, ramu, ya kan. Nah, jadi itu nggak gampang. Kalau beli mah ada di jualan, ya, tapi kita harus menyelesaikan SKU kita dulu gitu. Meskipun telah berusia 11 tahun namun belum menyelesaikan SKU penggalang rakit, pramuka tersebut disebut sebagai tamu penggalang. Jadi kalau belum ngisi SKU, kita mau ngambil TKU kita nih, tanda kecakapan umum, nah tapi kita belum ngisi SKU, nah itu disebutnya sebagai tamu penggalang. Jadi kita sebagai baru tamu doang nih, belum resmi jadi penggalang. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, biasanya kita suka ketahui
lambang gerakan pramuka dunia. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal tetap yang mengkiaskan cita-cita setiap anggota pramuka. Nah, jadi lambang pramuka ini ada dua ya. Kalau lambang pramuka dunia tuh seperti ini, namanya WOSEM. Ini yang biru, yang biasa kita pakai di seragam pramuka ya. Terus juga lambang pramuka Indonesia yang tunas kelapa. Nah, ini lambang pramuka dipelopori oleh siapa? Bapak Swedarjo Ahmadipuro, seorang pemimpin pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Nah, ini lambang pramuka dipelopori ya yang tunas kelapa nih. Ini oleh Bapak Sunarjo Ahmadipuro. Nah, ini lambang pramuka Indonesia nih ya, yang biasa kita tahu ini. Bisa lihat gambarnya. Ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06 tahun 1972. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ya. Seragam pramuka nih. Seragam pramuka penggalang. Nah, ini kita bisa lihat itu ada yang lengan panjang atau lengan pendek. Nah, biasanya kalau untuk lengan panjang itu biasanya dipakai rata-rata ya oleh orang pesantren ya. Tapi sekarang kita menyesuaikan ya, ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Nah, untuk yang terakhir pemasangan atribut nih kita bisa lihat di gambar. Nah, pemasangan atribut nih harus tahu letak tempatnya, jangan asal-asalan di sini nanti malah naruhnya malah lambang pramuka Indonesia yang tunas kelapa. Salah ya, di atas nama biasanya itu ada WOSEM, lambang kepanduan pramuka dunia. Nah, ini bisa kita lihat di gambar. Nah, ini semua di gambar ini nggak kalian harus bisa beli ya, ini harus ada melewati seleksinya dulu, syarat-syarat cekapan umumnya. Nah, kita harus bener-bener, makanya jadi seorang pramuka ngambil tuh nggak gampang tuh, ambil TKU pasang bukan berarti itu. Kita diseleksi dulu nih, dites dulu bisa apa enggak melewati ini semua seperti itu. Nah, ini untuk seragam pramuka biasa di pasar-pasar banyak dan bilangnya itu seragam pramuka penggalang. Kalau bisa, karena SK kita baru sekarang, seragam pramuka yang celananya itu yang sampingnya ada kotaknya ya, ada kantongnya sampingnya. Nah, itu yang harus kita pakai seperti itu. Nah, nanti untuk penggalang tentang seragam ini seperti ini ya di gambar ya, kita bisa lihat ya. Nah, adapun Kak gimana nih masalah kita pandemi kayak gini atau gimana seragam. Nah, pada intinya pramuka itu ya dicicil aja, nggak mesti harus beli segebrek langsung. Nah, tapi dicicil aja sedikit-sedikit gitu ya. Entah bajunya dulu sama celana sama kacunya minimal ini nih ya, setengah leher atau kacu yang bisa kita lihat nih. Nah, ini diutama ini, jangan pakai pramukanya doang, baju pramuka, celana. Nah, ini setengah leher atau kacunya nggak dipakai. Ini wajib ya, ini wajib dipakai. Ini karena ini lambang negara kita juga, Republik Indonesia, merah putih. Nah, ini wajib kita pakai karena kebanggaan kita. Nah, seperti itu. Nah, terus kakak hanya ingin mengenal singkat aja, di pramuka SMP Al-Istiqomah itu banyak ya, kegiatannya banyak ya. Itu kita ada memanah ya, ini acara yang sangat seru ya, eskulnya lebih menarik ya. Terus juga kita latihan LKBB, LKBBT ya kan. Terus diajarin memasak kompor dari alat-alat yang sudah bekas ya kan. Terus bikin tenda dan sebagainya ya. Jadi kita banyak belajarannya ya. Terus juga diajarin tentang kependidikan, tentang kedisiplinan, perubahan sikap yang lebih baik. Jadi banyak ya di pramuka itu, semua aja tuh ada semua gitu. Nah, mungkin itu aja dari kakak, perkenalan singkat dari kakak. Mohon maaf nih bila kata-kata kakak ada yang salah. Silakan kan semangat untuk belajar pramukanya. Terus juga semangat belajarnya walaupun kita belajar di rumah, di online. Tetap jaga kesehatan ya, tetap mematuhi prokes kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, menghindari dan kerumunan dari banyak teman-teman ya, selalu cuci tangan, minum vitamin yang banyak ya. Itu aja dari kakak. Sekali lagi kakak minta maaf bila ada kata-kata yang salah dalam ucapan kakak. Bila topik wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.